ketika Tuhan menghakimi seluruh dunia dengan api, bagaimana Dia akan membuka jalan keselamatan bagi umat manusia? Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan, dengan judul khotbah, Dua Penghakiman dan Paskah, dan memastikan jalan keselamatan ini melalui Alkitab, agar kita semua dapat berjalan setia mengikutinya. Dua Penghakiman mengacu pada air bah Nuh, ketika Tuhan pertama kali menghakimi dunia dengan air, dan yang kedua, di akhir zaman, Tuhan akan menghakimi dunia lagi dengan api. Saya yakin Anda sekalian ingat, dan akrab dengan hal yang tercatat dalam Alkitab ini. Kenapa dunia akan dihakimi? Mari kita perhatikan saat-saat ketika Tuhan menghakimi dunia. Zaman Nuh, zaman Sodom dan Gomora, dan zaman terakhir. Apa kesamaan semua masa ini? Pada setiap waktu ini, manusia semuanya memberontak, jauh dari Tuhan, jahat, dan tidak setia. Fenomena sosial seperti ini ada pada masa itu. Musuh kita, iblis, telah menggunakan semua yang jahat itu untuk menyesatkan orang dari Tuhan, pada masa Nuh dan di Sodom dan Gomora, dan bahkan sampai akhir zaman ini. Kita harus menyadari itu melalui waktu sekarang ini. Mengenai dua penghakiman dan Paskah, mari kita baca firman Alkitab dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 dulu. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Selama kita hidup dalam iman, kita terus dipengaruhi dunia. Kita sangat mudah terhanyut dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita, cara berpikir orang di sekitar kita, gaya hidup mereka, dan berbagai adat istiadat masyarakat kita. Tuhan terus bekerja untuk menjadikan kita manusia baru. Ia memiliki kehendak dan kerinduan bagi kita. Aku ingin kamu menjadi orang yang seperti ini. Meskipun demikian, kita sering dipengaruhi oleh dunia. Tetapi, dengan iman, kita mampu mengatasi semua pengaruh ini. Namun, jika kita tidak memiliki iman, kemana kehidupan rohani kita akan melayang, di mana hati kita akan ditarik, mata kita pasti akan tertuju pada hal-hal duniawi, dan berpikir, semua orang melakukannya dengan cara ini. Kemudian, kita akan sulit untuk hidup dengan cara untuk dilahirkan kembali, yang Tuhan maukan. Imanlah yang memungkinkan kita untuk tetap maju ke arah kerajaan Tuhan, jadi iman mampu menghalau hal-hal duniawi. Mari kita lanjutkan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran, sesuai dengan imannya. Dikatakan, karena iman, Nuh mempersiapkan bahtera untuk sesuatu yang belum kelihatan. Saudara-saudari, apakah mudah untuk percaya pada hal-hal yang belum kita lihat? Bayangkan dunia yang seluruhnya diliputi oleh air. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kita saksikan, bahkan sampai hari ini. Seluruh dunia dibanjiri pada zaman Nuh. Dapatkah Anda bayangkan itu? Itu benar-benar di luar imajinasi pada waktu itu. Inilah sebabnya Ibrani pasal 11 mengacu pada peristiwa ini sebagai sesuatu yang belum kelihatan. Demikian pula, Tuhan menghakimi bumi dengan api seluruhnya. Itu juga belum kita lihat sejauh ini. Seluruh dunia akan habis dimakan api. Bukankah itu tontonan yang tak terbayangkan? Namun, Nuh tetap percaya hal itu. Dia percaya, dan apa yang dia persiapkan? Dia membina bahtera, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya.
Mari kita pastikan hal ini melalui Kejadian pasal 6, ayat 9. Kejadian pasal 6, ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah menjadi apa? Rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Secara moral dan etika, seluruh dunia telah menjadi sangat jahat dan rusak. Mari kita baca ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Tuhan sedang memerintahkan Nuh menyiapkan bahtera, dan membawa sepasang jantan betina dari tiap jenis hewan ke dalamnya, dengan membedakan yang halal dan haram. Mari kita lanjutkan di ayat 21. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bahkan di saat ia tak mampu membayangkan bagaimana Tuhan akan menghakimi dunia dengan air, Nuh tetap setia melaksanakan segala yang diperintahkan Tuhan. Hal ini sejalan dengan prinsip ketaatan kita hari ini terhadap perintah Tuhan. Beritakanlah Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari ini, kita hidup di tengah generasi yang jahat dan tidak setia. Namun, bahkan di tengah dunia seperti itu, Tuhan bekerja untuk menyelamatkan anak-anak terkasih-Nya. Sama seperti Tuhan mempersiapkan bahtera sebelum menghakimi dunia dengan air, pada hari-hari terakhir ini, Dia telah mempersiapkan Sion, sehingga semua orang bisa pergi ke sana. Selain itu, kepada kita Dia mempercayakan misi yang berharga, untuk memberitakan ini ke seluruh dunia, bukan? Dalam khotbah hari ini, apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah, bahwa Nuh telah percaya hal yang belum pernah dia lihat, dan melakukannya, karena itu difirmankan Tuhan kepadanya. Demikian pula, penghakiman di masa depan, yang akan menimpa seluruh dunia dengan api, adalah peristiwa yang belum pernah kita saksikan. Karena alasan inilah, kita harus mempersiapkan keselamatan kita pada zaman ini, sama seperti Nuh. Kita harus bisa membimbing semua orang, agar mereka dapat kembali ke Sion. Judul khotbah hari ini adalah Dua Penghakiman dan Paskah, dan kita dapat menemukan fakta, bahwa keadaan dari kedua penghakiman ini sangat mirip. Mari kita baca kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 6. 2 Petrus pasal 3 ayat 6. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Ini adalah penjelasan tentang zaman Nuh. Tetapi oleh firman itu juga, Tuhan telah menghakimi dunia dengan air oleh firman-Nya, dan Dia akan menghakimi dunia ini dengan api juga oleh firman-Nya. Langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari apa? Dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang semacam apa? Orang-orang fasik. Pada akhirnya, orang-orang fasik di dunia ini, semuanya akan dihakimi, sama seperti pada zaman Nuh. Jadi, sama sekali tidak ada alasan bagi kita untuk meniru perbuatan mereka atau gaya hidup mereka.
Kita tidak boleh berkata, tapi semua orang melakukannya, dan tampak baik-baik saja. Standar kita harus selalu Tuhan. Kita harus selalu bertanya, bagaimana Tuhan melihat ini? Bukankah hanya melalui iman sejati, kita bisa tetap setia hingga akhir, dan beroleh keselamatan seperti Nuh? Mari kita lanjutkan dengan ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menanti kita untuk berdiri teguh pada standar iman yang benar, mengalahkan dunia, menaklukkan kelemahan diri, serta senantiasa menang atas segala pencobaan dan tipu daya iblis. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, seperti yang bisa kita lihat di sini, kehidupan seperti apakah yang ditekankan Tuhan? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Pada zaman Nuh, dan pada waktu di Sodom dan Gomora, manusia jauh dari hidup saleh dan suci, serta hati mereka telah tumpul. Karena itu Tuhan telah menghakimi mereka. Kita bisa melihatnya melalui firman Alkitab. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan bagaimana? Binasa dalam api dan unsur-unsur dunia, maksudnya tubuh kita akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara-saudari, dapatkah Anda membayangkan pemandangan seperti itu? Bagaimana unsur-unsurnya bisa hancur? Bagaimana mungkin langit dihancurkan oleh api? Ketika Tuhan memerintahkan Nuh, siapkan bahtera, dan menyuruhnya untuk memasukinya. Orang bertanya-tanya, dari mana datangnya air yang sanggup menutupi seluruh bumi? Ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan. Namun, Nuh tetap percaya, hanya karena itu adalah firman-Nya, dan melakukan segalanya seperti yang diperintahkan. Demikian pula, kita harus percaya, bahwa Tuhan akan menghakimi dunia dengan api, dan segera memasuki Sion sesuai perintahnya. Jangan mengikuti pola dunia ini, atau belajar cara generasi ini. Saya percaya bahwa, perjalanan iman kita harus terungkap dalam kesalehan dan kekudusan, sesuai dengan ajaran ini. Mari kita lanjutkan dengan ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Supaya apa? Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Maka, tidakkah kita harus berjuang dan bekerja, dengan usaha yang lebih besar lagi dalam pekerjaan ini? Tuhan telah memerintahkan kita, untuk segera memberitakan kabar baik kepada semua orang, sebelum Dia menghakiminya dengan api. Itu dikarenakan waktu itu pasti akan datang. Mari kita buka Injil Matius pasal 28, ayat 18. Matius pasal 28, ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mengenai segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita diperintahkan untuk menaatinya. Selain itu, Dia suruh kepada kita untuk pergi dan memberitakannya kepada semua bangsa.
Pada zaman Nuh, Tuhan memberi setiap makhluk hidup kesempatan sebelum Dia menghakimi dunia dengan air. Namun, karena hidup dalam pemberontakan, mereka justru mengolok-olok dan mencemooh firman Tuhan. Mereka juga mengejek dan menghina firman Tuhan pada zaman Hizkia, dan bahkan pada zaman ini, mereka terus mengejek dan mencemooh firman-Nya. Mereka menolak memperhatikan setiap petunjuk atau arahan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi ketika mereka menghadapi kematian, barulah mereka sadar dan berpikir, "Aku harus pergi ke Bahtera." Mungkinkah mereka bisa pergi? Itu tidak mungkin. Bukankah ini sebabnya? Banyak anggota keluarga Sion sekarang pergi ke luar negeri, dengan tekad untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum mendengar kabar ini. Mari kita buka Yesaya pasal 43 untuk membaca firman yang dijanjikan. Ketika Tuhan menghakimi dunia dengan api, Dia akan menyelamatkan kita. Berita seperti itu benar-benar berharga dan diberkati. Mari kita baca Yesaya 43, ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Dia terus menyampaikan pesan ini kepada kita sampai hari ini. Di tengah air dan di tengah api, apa yang akan Dia lakukan? Dia berjanji untuk menyertai kita, dan meluputkan kita dari itu semua. Mari kita buka Mazmur 91 ayat 7. Mazmur 91 ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi apakah itu akan menimpa atau tidak? Itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Bukankah Tuhan berjanji untuk menjaga agar bencana tidak menghampiri kita? Mari kita periksa bagaimana Tuhan telah menyatakan Dia akan melindungi semua anak Sion. Penghakiman dengan air dan penghakiman oleh api belum pernah disaksikan umat manusia sebelumnya. Akan tetapi, peristiwa-peristiwa tersebut akan dilaksanakan dengan tepat seperti firman Tuhan, sehingga kita diperintahkan untuk bersiap dan bersedia. Mari kita buka Keluaran pasal 12 untuk melihat janji Tuhan, bagaimana Dia akan membebaskan kita dari tengah-tengah air dan api. Mari kita baca Keluaran pasal 12, ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal.
apabila aku melihat darah itu. Tuhan menyuruh untuk mereka mengoleskan darah anak domba pada tiang dan ambang pintu. Apabila dia melihatnya, maka dia akan berbuat apa? Lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Janji ini tidak hanya dipenuhi di tanah Mesir sekitar 3.500 tahun yang lalu. Apa yang Tuhan katakan di ayat 14? Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Hari apakah ini? Paskah. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Dengan demikian, Paskah adalah bukti nyata atas jaminan janji Tuhan bagi kita. Paskah berisi janji besar bahwa Tuhan akan selalu melindungi anak-anak Sion, baik penghakiman datang melalui air maupun api, atau situasi apapun lainnya. Oleh karena itu, ketika Anda pergi ke luar negeri, saya harap Anda bisa menjelaskan secara detail tentang sejarah Paskah dan kenapa kita perlu merayakannya. Sama seperti Nuh yang mempersiapkan apa yang belum terlihat, Tuhan mengaruniakan Paskah agar kita pun bersiap menghadapi apa yang belum kita lihat. Dia lagi membentangkan jalan bagi seluruh umat manusia untuk kembali ke Sion, di mana hari raya kudusnya diselenggarakan. Dalam Keluaran pasal 12, dia berjanji, "Aku akan lewat daripada kamu." Lewat apa Tuhan memberikan janji ini kepada kita sekarang? Bukankah ini janji yang Tuhan berikan melalui Paskah? Itulah sebabnya tertulis dalam Mazmur pasal 91, "Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi apa yang akan terjadi, itu tidak akan menimpamu." Kepada siapa perkataan ini berlaku? Ini adalah janji yang Tuhan buat bagi mereka yang merayakan Paskah. Hari ini, sembari kita mengukir firman kebenaran Tuhan dalam-dalam di lubuk hati, mari kita dalami kembali melalui Alkitab tentang hari di mana Tuhan akan menghakimi dunia dengan api. Mari kita baca Yeremia pasal 4, ayat 9. Dalam Yeremia pasal 4, ayat 9, tertulis, "Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat. Mereka akan kehilangan semangat karena pemandangan itu akan sangat mengerikan dan mengejutkan. Raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun dan para nabi akan bagaimana? Tercengang-cengang. Waktu yang tersisa menjelang penghakiman api akan dipenuhi dengan peristiwa seperti ini." Sekarang, mari kita baca Yeremia pasal 5, ayat 1. Yeremia pasal 5, ayat 1. "Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau berbuat apa? Mengampuni kota itu." Bukankah ini terasa tidak asing bagi kita? Di bagian mana lagi dalam Alkitab, kita bisa menemukan penyataan seperti itu? Sebelum kehancuran Sodom dan Gomora, Abraham memohon kepada Tuhan, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?" Ia terus menawar jumlah orang benar yang diperlukan untuk menyelamatkan kota itu. Namun pada akhirnya, karena bahkan tidak ditemukan 10 orang benar di sana, Tuhan menjatuhkan penghakiman terakhirnya dengan api. Di sini juga, Tuhan berkata, "Jika kamu dapat menemui seseorang, maka aku mau mengampuni kota itu." Dunia kini makin jahat, semakin jauh dari kebenaran Tuhan, dan hati manusia pun kian membatu secara rohani. Seseorang mungkin berkata, "Bukannya gereja Tuhan itu terlalu kaku, hanya mengikuti Alkitab saja. Mana bisa orang hidup dengan aturan yang semenyesakan ini?" Hidup menurut firman Tuhan tidak pernah menyesakan. Ini adalah jalan yang paling aman, paling diberkati, dan paling pasti.
Oleh karena itu, kita harus mampu menjalani kehidupan seperti itu. Jika ada waktu, coba baca juga firman yang tertulis dalam 2 Petrus pasal 3, Maleakhi pasal 4, dan Zefanya pasal 1. Mari kita baca Yesaya pasal 24, ayat 1. Yesaya pasal 24 ayat 1. Sesungguhnya, Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya. Pernyataan bahwa Tuhan akan menghancurkan bumi, memperlihatkan betapa dahsyatnya murkanya. Walaupun istilah yang digunakan Alkitab terdengar halus, kita masih bisa menangkap betapa besarnya murka Tuhan yang tersirat di sana. Tuhan tidak mungkin membiarkan begitu saja. Karena kejahatannya sudah melampaui batas, Dia akan membuat bumi menjadi tandus dan menghancurkannya. Dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib orang yang berhutang demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya, dan akan dijara sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur, segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Saudara-saudari, coba bayangkan lingkungan dan suasana seperti ini. Di tengah semua ini, kabar bahwa Tuhan akan meluputkan orang-orang di Sion yang merayakan Paskah dari malapetaka, serta menebus dan menuntun mereka ke kerajaan surga. Saudara-saudari, bukankah ini kabar yang paling indah dan luar biasa? Inilah berita yang harus kita bagikan kepada tetangga kita, keluarga kita, kerabat kita, dan semua orang di sekitar kita. Apa yang kita sampaikan tidak akan mencelakakan dunia. Justru, ini adalah kebaikan untuk seluruh umat manusia. Pernahkah kita ragu atau merasa takut ketika memberikan sesuatu yang baik kepada seseorang? Ada sesuatu yang ingin aku bagikan. Kamu pasti suka, cuma kamu belum tahu saja seberapa berharganya ini. Entah itu ulang tahun anak atau orang tua, saat menyiapkan kado, bukankah Anda memberikannya, sambil membayangkan, mereka pasti senang sekali saat membuka ini? Dengan hati yang demikian, kita harus memberitakan Injil, memberikan hadiah ini. Mari kita mewartakannya kemana-mana. Apa yang kita beritakan, semuanya kabar baik. Oleh karena itu, di dalam Alkitab, dicatatkan bahwa itu adalah Injil, yaitu kabar baik, bukan? Kita harus menyatakan kehendak Tuhan. Sama seperti dunia dihakimi dengan air pada zaman Nuh, demikian pula Tuhan pasti akan menghakimi pada hari terakhir. Namun, ini bukan sekadar tentang kejadian yang menakutkan. Tuhan juga memberikan janji keselamatan bagi kita. Jadi, mari kita menuntun semua orang menuju kebenaran hidup, yaitu Paskah. Dengan semangat ini,
Mari kita katakan kepada semua orang, jangan lewatkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan terakhir, jadi bergabunglah dengan kami pada Paskah, pesta kehidupan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kita pasti harus memberitakan Injil Perjanjian Baru yang berharga kepada semua orang di dunia. Tuhan telah memberikan firman-Nya, bahwa kedua penghakiman ini pasti akan digenapi. Hanya karena orang-orang di dunia ini hidup semaunya, bukan berarti kita harus ikut-ikutan. Sebaliknya, dalam ajaran Tuhan, jika Tuhan berkata, ini tidak suci, ini tidak saleh, maka kita harus menyingkirkan hal-hal itu dari kita. Bukankah kita umat Sion, yang sedang belajar dan mengikuti ajaran Tuhan? Kalau begitu, kita harus bertanya, ajaran seperti apa yang ada di Sion? Lantas, bagaimanakah cara Tuhan menuntun kita di zaman sekarang ini? Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti bimbingan Tuhan, saya sangat yakin, Dia akan membawa kita sampai ke surga yang kekal dengan selamat, meskipun kita hidup di zaman yang penuh kejahatan seperti sekarang. Mari kita bertanya, kenapa Tuhan menghakimi zaman Nuh dan Sodom Gomora? Lalu, kenapa penghakiman yang sama kini menanti dunia di akhir zaman? Saya mohon, jangan pernah lupakan ini. Di tempat-tempat seperti itu, orang selalu melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Melalui khotbah, dua penghakiman dan Paskah, kita bisa mengetahui bahwa sudah ada kehendak Tuhan untuk membuat kita mempersiapkan diri di akhir zaman ini, sama seperti yang Dia lakukan pada zaman Nuh. Harapan saya, kita semua benar-benar merenungkan hal ini, agar kita bisa merayakan Paskah tahun ini dengan penuh sukacita. Semoga Anda sekalian menerima limpahan berkat Tuhan. Demikianlah khotbah untuk hari ini. Terima kasih.